Selamat siang Pak Arjono. Selamat siang Bu. Ya, berkaitan dengan ini Pak, program pendidikan kecakapan kerja yang Siap. merupakan salah satu program strategis di Direktur, dan ya. pelatihan Ya. yang memang targetnya adalah anak usia sekolah yang tidak sekolah di usia 17 sampai dengan 25 tahun. 25 tahun, ya. Iya. Nah, kami mohon tanggapan dari Bapak Ya. Arjono selaku Kepala Dinas Pendidikan Ya. Kota Cimahi ya Pak ya. Betul. Mengenai program ini kira-kira dampak positif apa Pak yang sudah dirasakan di tingkat daerah gitu Pak? Baik, terima kasih Mbak. Jadi yang pertama, kami sangat menyambut baik dengan adanya program keterampilan kerja yang digulirkan oleh Kemendikbudristek dan Dikti. Kenapa? Karena pertama, jujur saja, setelah otonomi daerah itu, ketika tepatnya setelah Undang-Undang Otonomi Daerah digulirkan, kemudian ada pendistribusian kewenangan bahwa SMK, SMA, ya, pendidikan vokasi itu ditarik menjadi kewenangan pemerintah provinsi, daerahnya dalam hal ini pemerintah provinsi. Sementara yang di daerah, dalam hal ini kabupaten kota, kewenangannya hanya pendidikan dasar, yaitu SD, SMP, pendidikan PAUD. Alhamdulillah, Dikmasnya masih ditinggalin. Gitu. Jadi kenapa? Karena setelah itu sangat kerasa, terutama dari 2017, bagaimana masyarakat menuduh nih dalam tanda kutip, dinas pendidikan itu hanya menghasilkan pengangguran karena lulus SMP tidak siap kerja, lulus SMP nganggur gitu ya. Nah, dengan adanya kewenangan yang masih disisakan di kabupaten kota, yaitu pendidikan masyarakat, dalam hal ini adalah lembaga kursus dan pelatihan yang membuka program kecakapan kerja. Jadi alhamdulillah dinas pendidikan agak sedikit berbangga bisa berkontribusi terhadap penciptaan tenaga kerja di daerah melalui program PKK. Apalagi alhamdulillah anggarannya dari Jakarta. Karena kita tahu ketika kewenangannya dibagi, kemudian kita juga harus mempunyai beban yang luar biasa untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di pendidikan dasar di SD dan SMP. Otomatis porsi APBD untuk lembaga kursus dan pelatihan ini relatif kecil sekali, gitu ya, sehingga alhamdulillah dengan adanya program PKK ini pemerintah daerah sangat merasakan. Apalagi kami di Cimahi itu sangat merasakan dampak positif ya. Kalau nggak ada program PKK, orang hanya akan di daerah itu hanya mengandalkan dinas tenaga kerja untuk menciptakan lapangan kerja, ditambah dengan menciptakan lapangan usaha melalui UKM gitu ya. Jadi sekali lagi program PKK ini sangat kami rasakan manfaatnya. 1 tahun di Cimahi itu bisa dihasilkan 100 sampai 200 tenaga kerja yang langsung diserap di lapangan pekerjaan setelah menyelesaikan program PKK. Itu. Iya, Mbak. Luar biasa sekali atas dari Pak Arjono ini, dan memang program PKK ini salah satu program yang layak untuk dipertahankan ya Pak ya. Betul, harus. Ya, untuk pertanyaan terakhir mungkin Pak, nah untuk program PKK ini kan pasti setiap tahun ada evaluasi. Betul. Lebih baik untuk pelaksanaannya. Betul. Selanjutnya, harapan Bapak sendiri. Begini Mbak, kami kebetulan di kota Cimahi 10 tahun yang lalu itu melakukan pemetaan terhadap potensi industri yang tren pada saat itu industri kreatif ya, sebagai jadi pengembangan ekonomi lokal Cimahi diarahkan karena Cimahi itu berhimpitan dengan Bandung. Di Bandung itu kan kita tahu sebagai ibu kota kreatif. Waduh, ibu kota kreatif nasional. Selain ada Jogja, ada Surabaya, Bandung salah satunya lah. Nah, dalam pemetaan itu Cimahi itu memiliki berdasarkan potensi yang ada di masyarakat, termasuk perusahaan-perusahaan industri besar yang ada di daerah di Cimahi, kemudian potensi wirausaha yang ada, kemudian sekolah-sekolah vokasi yang ada, SMK di Cimahi itu apa saja jurusannya, termasuk perguruan tinggi. Termasuk di Cimahi alhamdulillah punya dulu namanya sebelum menjadi Balai Besar Penjamin Mutu Vokasi, ini kan namanya P4 TK untuk vokasi ya, untuk BMTI gitu ya. Jadi berdasarkan potensi itu terpetakan 4. Yang pertama di Cimahi itu industri yang akan dikembangkan industri tekstil dan ikutannya. Nah, yang kedua itu industri makan minum, yang ketiga adalah craft, industri kerajinan, dan yang keempat adalah telematika. Nah, selama ini program PKK yang digulirkan oleh Kementerian Cimahi
itu hanya mencakup untuk mengcover untuk yang dua, yaitu untuk sebagian besar adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di industri tekstil dan ikutannya. Ya, kita kerjasama dengan PT Sansan, dengan apa-apa sehingga bisa masuk ke industri garment gitu ya, garment. Kemudian PKK yang berikutnya itu biasanya itu untuk mamim yang makan industri makan minum. Yang punten pisan, yang mohon maaf ini, yang belum tersentuh meskipun LKP di Cimahi ada, itu adalah program PKK untuk yang industri kreatif, dalam hal ini telematika, aplikasi dan animasi. Nah, kami berharap program ini berlanjut selain untuk jadi harapan kami begini, program PKK ini digulirkan ke daerah disesuaikan dengan potensi daerah. Kalau di Cimahi kebetulan kan tadi 4, tentu daerah Bandung, daerah Surabaya itu beda lagi. Nah, kalau PKK ini dipadukan, disinkronkan dengan hasil pemetaan di daerah, industri yang ada itu larinya kemana, pengembangan industri lokalnya apa, saya yakin program PKK maupun dalam hal ini PKK ya, kita nggak ngomongin PKW, PKK itu harapan kami bisa memberi kesempatan. Karena begini, industri kreatif dalam hal telematika di Cimahi itu sudah berkembang. Cimahi itu ada 2 tempat untuk pengembangan industri kreatif yang telematika. Tapi kami belum pernah mendapat program PKK untuk animasi telematika yang digital. Itu mungkin, Mbak.